Ini kenapa, Profesor? Kenapa menurut orang kampung, lidah orang kampung, dia lebih suka minum kopi yang biasa itu kopi tubruk warnanya. Kopi tubruk. Macam mana? Sebetulnya memang ada bedanya yang tadi Amang bilang itu, wine ini itu segala macam. Horas, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa musya kita di Bincang Lekirman, podcast budaya khususnya sonari di fokus budaya Batak. Jolo tindir tip sanggar asabain huru-huruan, jolo sinikun marga asabinoto partuturan. Himmat tutu. Sudah jelas Sukirman, ala Jawa udah, lebih bereni ala Batak. Ala ini Bonginon luar biasa, adong Profesor Hamdani Harahap, guru besar di Universitas Sumatera Utara di USU. Selamat malam. Selamat malam, Bang Firman. Luar biasa, tetap muda bah. Luar biasa. Sudah lama tanpa jumpa kita. Bagaimana tuh Profesor? Dari Oma Profesor, namin geluti kopi. Jadi judul kita berlinon opera kopi. Wow. Bahasa opera. Nggak somal dirang-rangi opera di luar Indonesia mana di luar negeri menurut diaspora Batak lampunu habis kita. Modernisasi masuk, TV masuk, medsos masuk, semakin tidak ada melihat opera. Hasapi, Sulim dan lain-lain. Ya. Ini semuanya tentu menjadi pelajaran buat kita. Waduh, Paulakon, bagaimana modernisasi entertainment, tapi opera maunya tetap berjalan. Nah, hari ini kita bicara tentang kopi, karena Profesor Hamdani banyak sekali jam terbangnya mengenai kopi. Selamat malam, Prof. Malam, Bang Firman. Sehat berarti? Sehat. Jadi, nah udah kalau udah tadi opera, semakin ada modernisasi dia semakin hilang. Tapi kopi, kita lihat sekarang semakin banyak alat-alat untuk memasak kopi, menyuguhkan kopi. Mulai minum kopi sebenarnya langsung kita gelas besar, sekarang gelas kecil, harga tinggi. Ya, aku pun heran. Macam-macam nama kopi. Nah, untuk mengelola kopi ini namanya barista kalau nggak salah ya Pak ya. Barista, iya. Jadi ku tanya dulu, Amang Profesor, kalau diminta pendapat sama Amang, mana bagusan menanam kopi, buka warung kopi, atau menjadi tukang membuat kopi? Di mana lebih banyak untungnya ini? Jadi kopi ini kalau secara panjang dari hulu ke hilir, dari menanam, kemudian ada pengepul, pedagang perantara dan sampai pengepul dan sampai konsumen, dan kemudian ada penyeduh kopi atau yang membuat kedai kopi. Yang paling banyak mendapatkan margin adalah perantara. Perantara Antara petani dengan konsumen. Antara petani di sini peminum kopi, Iya. di sinilah dia ya. Iya, di situ yang paling banyak. Disebut ada toke pengepul kampung, pengepul kecamatan, sampai pengepul kota besar, Medan, sampai ke nanti ke luar negeri. Boleh petani itu langsung menjual ke warung kopi? Sebenarnya boleh, cuma petani kita informasinya nggak sampai ke sana. Memang malas orang itu. Iya, malas. Ambillah ke rumah gitu ya. Kemudian ada kelemahannya. Standar-standar yang ditentukan konsumen kadang-kadang tidak dipenuhinya. Jadi dari petani macam campur aduk. Campur aduk. Nanti perantara ini yang mensortir, membuat kelas A, B, dan C. Dan harganya pun A dan B dan C. Kemudian di Sumatera Utara lah, kan banyak kopi, ada kopi Lintong, ada kopi Sidikalang, ada kopi Karo, Simalungun, ada Mendeling. Semua orang bilang kopi kita ini kopi paling nomor enak. satu. Iya, ini. paling enak. Sebetulnya memang betul itu atau memang lidah aja atau karena merek saja? Memang betul. Nah, memang betul. Bagaimana itu? Memang betul bahwa kopi dari Sumatera, bukan hanya Sumatera Utara, itu adalah kopi paling enak di dunia. Jadi mungkin kita akan bersaing dengan Ethiopia. Asal usul kopi dari Ethiopia, rasa kopi kita itu mungkin bersaing dengan Ethiopia, dengan Brazil sedikit. Tapi Brazil memang banyak robusta. Kalau kopi Arabica kita itu bersaing dengan Ethiopia sebenarnya. Rasanya antara ada bodinya sangat kencang, rasa pahitnya, kemudian ada asamnya dan ada manisnya. Itu balance-nya itu membuat kopi kita itu ada pahit, luar ada biasa. manis, ada asam.
Dan itu bukan karena kita semua dunia mengakui itu. Kopi dari Sumatera. Tapi ada perusahaan terbesar kopi di dunia bahkan memblend antara kopi dari Aceh sampai Lampung. Dicampur ya? Dicampur. Di resepnya? Namanya Sumatra Kopi. Dan Sumatra Kopi ini luar biasa dia. Karena ini udah nggak ada yang bilang dari kopi Gayo, nggak ada dari kopi Lintong, nggak ada kopi Mandailing, nggak ada kopi Kerinci, nggak ada kopi Jambi, nggak ada kopi Lampung, Sumatera. Dan itu luar biasa. Tiba-tiba anak kita meminumnya itu, dia selfie dengan harga 70.000. Biar mamang. Jadi hebat nih profesor. Bu minum kopi segelas 70.000. Nggak masuk. Malam ini kita di kafe minum kopi Risalah, Risalah di Medan, di Sulawesi Kambing. Mana tahu ada yang berminat. Di sini pun bermacam-macam kopi ya. Bermacam-macam kopi. Segala macam kopi, Robusta ada, Arabica ada. Arabica terutama dengan seduhan, biasanya dia menyediakan disebut dengan P60 ya. P60 itu dengan seduhan yang diputar begini dengan suhu 80 sampai 90 derajat, dengan binnya yang mungkin dengan full wash, semi wash atau natural atau honey atau kopi wine atau pea berry segala macam itu. 10% barista itu mempengaruhi rasa. Luar biasa, Amang Pargo Cinami. Luar biasa, Amang Akaraja. Bahwa Gorni Kopi Ope macam-macam. Nah, gudang menurut profesor. Tapi menurut orang di kampung kita, kalau sudah kita kasih uang kopi, gigi kelapa, gak enak semuanya itu. Harus kopi yang karahin. Ini kenapa, Amang, Profesor? Kenapa menurut orang kampung, lidah orang kampung, dia lebih suka minum kopi yang biasa itu kopi tubruk dulu nih. Kopi tubruk. Macam mana? Sebetulnya memang ada bedanya yang tadi Amang bilang itu wine ini itu segala macam. Beda. Nah, itu yang kita sebut bagi penikmat kopi itu disebut namanya kopi jitu. Jitu, jitu. Kopi desiji, jagung dep itu. Dan ini dari dulu nenek moyang kita atau orang tua kita semuanya udah memakai kopi itu. Harganya memang murah, tapi memang itulah yang udah terbiasa. Bahkan ada petani kopi kita di Karo, dia menghasilkan kopi enak untuk diekspor. Pada sarapan pagi dia di kedai-kedai kopi di Brastagi, dia pesannya teh susu. Di warung dia, di restoran minum teh susu? Teh susu. Tidak minum kopi? Iya. Apa penyebabnya? Kenapa dia nggak minum kopinya ini? Karena memang kopi yang kita katakan yang tadi yang mahal itu, memang mahal kopi yang enak itu. Itu diekspor lah. Bagus dijual. Bagusnya dijual, sementara dia minum teh susu. Di Simalungun malah lebih berbeda lagi. Mereka tidak mau minum kopi yang ditanamnya karena takut bahwa kopi itu bahan untuk membuat mesiu. Mesiu yang meledak itu? Iya. Lebih bodil, lebih anak di bodil minum kopi. Nah, itulah membuat orang itu tidak minum kopi dan akhirnya minum kopi jitu tadi. Tapi akhirnya ada untungnya juga, itu jadi diekspor mendatangkan uang. Jitu dah, ingat dah siji bahasa Jawa saya ada kopi semakuk, pitu makuk mah dibain jagung. Kopi jolo. Ya, ini kopi Arabica honey. Honey, proses P60. Jadi P60 honey kita rasakan rasanya nanti Bung Kirman. Ini pahit ini. Silakan rasakan nanti. Jadi cara merasakannya gini Bung Kirman. Sebarkan ke seluruh lidah. Ambil rasa di ujung lidah, kiri kanan lidah, dan di pangkal lidah. Rasanya beda nggak? Kalau minum kopi biar cara ada harus disiplin dah. Disebarkan. Lidah, dilem, ujung kanan kiri, buka belakang, pangkal. Iya. Kalau don batuk alani, tak coba jurah. Coba. Kanan dan kiri pangkal. Yang ujungnya rasanya apa? Pahit bah. Nah, betul. Kiri kanannya agak asam. Asam dan manis. Biasanya itu betul. Udah penikmat kopi. Ujungnya kembali ku tengok pahit lagi. Betul. sudah bisa jadi pencinta kopi.
Ane sungun si gejeng gila juga bah. Kalau bahasa perkopian udah bisa jadi kaper. Kaper. Sudah bisa jadi kaper. Raisa kopi, Raisa 60. Enggak, tapi ini kopi. Jadi amang para pemirsa, Profesor Hamdani Harahap, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, nggak sudah di dalam Portivi, khususnya penghasil kopi. Ada emang kopi Sigara Rutang, apa lagi ini sebetulnya? Sebenarnya kopi Sigara Rutang itu kan katanya dulu adalah kopi yang bisa membayar utang petani karena dia umurnya pendek, nggak sampai 2 tahun sudah berbuah dan itu langsung bisa panen dan membayar utang. Tapi sebenarnya itu adalah kopi yang di-create oleh pusat pembenihan, kalau nggak salah dari Cianjur. Cianjur, dicobakan ke Gayo tidak pas, dicobakan ke daerah Toba baru pas kopi Sigara Rutang ini. Akhirnya itulah jadi kopi kita selama ini mulai dari Samosir sampai Mandeling. Pendek ini ya? Pendek, tapi Mandeling tidak, sebatas sampai Umbang Hasundutan. Umbang Hasundutan. Kopi Lintong. Kopi Lintong. Sigara Rutang ini Sigara juga? Rutang. Jadi Sigara Rutang ini bukan paritas ya? Paritas sebenarnya awalnya, cuma diterjemahkan sama orang Ya, tapi kita. maksudnya Arabica juga? Arabica. Jadi ada bedanya sama Sidikalang nih? Ada. Ada. Iya. Tapi kan kalau Sidikalang sebenarnya 60% kopinya kan itu Robusta ya. Oh, Robusta. 40% itu Tinggi Arabica. tuh, Iya, tinggi dan tahan hama biasanya. Oh, kayak di hutan ya? Kayak Iya. kopi di hutan. Sama kopi Ateng kau? Ateng, nah. Ateng masih Sigara Sigara Rutang. Oh, yang sudah lupa. Karena dibilang pendek-pendek sudah berbuah. Bukan Ras Tenggara ya? Ada juga menyatakan kayak itu karena memang datangnya dari kota Cane dulu baru sampai ke kita. Nah, Jadi dan bahat waktu ya. Sekarang banyak anak-anak muda kita menjadi pembuat kopi, dibilang namanya barista. betul. Ada sekolahnya itu. Ada. Bagaimana ini? Jadi tapi barista sebenarnya lebih tepatnya untuk menyeduh kopi dengan mesin. Dengan mesin espresso. Itu barista. Jadi kalau yang menyeduh P60 ini masih namanya penyeduh kopi. Penyeduh kopi. Brewer. Brewer. BREW. Iya, brewer kopi. Itu penyeduh kopi. Jadi kalau barista memang menyediakan espresso, one shot, double shot yang dari Italia. Tapi memang itu dari satu gitu kita booster, kita langsung rasanya semangat untuk hidup. Jadi orang Italia itu pagi-pagi datang ambil terus semangat untuk kerja. Tapi orang Amerika melihat itu kopi itu terlalu kelat. One shot Italia. double shot itu. Ditambahnya air. Oleh si Amerika tadi. Terus dibilangnya Americano. Dijual juga harganya 70.000 dan kita selfie di situ. Itulah lifestyle anak muda kita sekarang. Tapi beruntung sekarang anak muda kita membuat kopi yang seperti ini dan harganya pun lagi naik daun, lagi bagus, dan inilah membuat kopi Nusantara menjadi naik daun juga. Ya. Dan itu berpengaruh terhadap kopi di petani, di level petani. Harapannya adalah makin banyaknya tumbuh kedai-kedai kopi seperti ini, anak muda semakin kreatif, harga kopi bagus, petani pun harganya bagus. Oke, Prof. Kita ini kan suka datang kawan kita dari luar negeri. Jadi mau lihat dia macam mana pun kopi itu. Karena Betul. di negara sana tak ada kan? Betul. Gimana lah dibawa Prof yang bagus kalau datang ke Sumatera ini menurut Profesor ya? Gimana lah yang enaknya tur kopi? Kalau yang Supaya dekat-dekat, disiapkan masyarakat itu. kalau yang dekat-dekat kita bisa aja ke Karo. Karo ya? Karo ada beberapa desa, kalau kita lihat Tugu Kol, Ya. belok kiri nama daerah Barus Jahe itu pun enak kopinya. Di daerah Barus Jahe itu. Kalau mau yang lebih eksotik ke Siosar. Siosar? Ya. 2000 ya? Itu hampir 1.400 sampai 1.600 DPL. Di atas muka laut. Lain rasanya? Lain rasanya kalau di Siosar itu, kopinya datang dari Siosar. Jadi kopi ini kan kayak apa tadi, Sigara Rutang itu kan banyak di dataran rendah pun bisa. Bisa. Tapi memang semakin tinggi tempatnya semakin beda. Semakin rasanya semakin kentalnya, lemaknya keluar gitu. Itulah kopi kopi yang dari Siosar. Kalau Bang Kirwan mau, ada teman saya di sana namanya menjual kopi di kaki di Siosar itu. Siosar. Penjual kopi luar biasa. Dan saya masih terasa rasa kopinya itu. Di luar negeri, Bang,
Orang di Singapura kalau beli kopi, dia tahu di situ gambarnya begini, kopi dari Ethiopia, rasanya rasa jeruk citrus, dipetik oleh Mrs. Mary, gambar Mrs. Mary itu ada Aduh, wah, bereng mana? di ketinggian Jadi 1.400. ikon uli do tawen boruta. Jadi di putik boros di kopi on, di ben gue bernai non dilakop nai, ya seperti di Ethiopia di profesori. Gue tertarik halak di Singapura kan? Oh, Bah, mulai kita bisa dipetik oleh buru paranginangit di Siosar. Gambar buru paranginangit itu Pak, dikenal. Itu membuat rasa kopinya seperti kita minum kopi di Siosar. Dan kalau kata Bang Agus, apa katanya? Kalau kita minum kopi sambil mendengarkan lagu Payung Teduh, ya. serasa lunas utang-utang. Bah, betul. Ini Tapi kan setelah itu balik lagi utang kita. jadi terakhir Ramang, di kita masyarakat kita ini selalu kalau kita sudah lama tidak bertemu, nanti misalnya Amang ini mau pulang, biasa dikasih, kasih dulu uang kopinya sedikit. Kenapa tidak dibilang uang boras atau daging? Kenapa uang kopi mah? Memang jadi jual kopi atau sudah budaya apa ini? Ini kan seperti apa ya? Ini kalau ahli budaya ini menyatakan uang lelah. Oh, Uang lelah, uang jasa. jadi bukan kakak ini dia. Uang jasa. Jadi mana uang kopinya lah. Uang kopi. Kasihlah uang lelahnya, uang jasa. Tapi saya itu sudah membantu. dia ya. Iya. Ada bantuannya semua. Ada bantuan. Walaupun sekedar menunjukkan jalan di kampung. Lem apa sih kopi ini? Uang kopi ini. Jadi sekali lagi, Amang terima kasih. Mula di Batak, sinurma pinahan gabi ma naniula. Itu konsep daripada martani mersuan-suan dan dialak Batak. Sinurma pinahan harus ada ternaknya dulu, karena dari ternaknya itu dibawa pupuk kandungnya, pupuk organiknya. Kemudian gabi naniula jadilah semua yang ditanam. Jadi sebagai closing, Amang Profesor dari harap kalau tadi opera Batak dengan modernisasi entertain sekarang semakin kelihatannya menuju garis yang menurun. Kalau menurut Amang, bagaimana supaya kopi ini dengan masuknya modern apapun bisa terus menanjak? Apa nasihat Amang? Lifestyle, gaya anak muda sekarang luar biasa. Kuncinya kreativitas. Jadi hampir semua anak muda punya kreativitas tinggi. Di kota-kota besar, Medan, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, sampai kepada katakanlah Jember, Banyuwangi, itu membuat kreativitas tentang kopi dan membuat harga kopi naik ke atas. Dan tidak pernah ditawar orang ya? Tidak pernah ditawar orang. Anak-anak muda berkumpul dengan lifestyle sendiri, dengan ya mereka mengerjakan tugas di kedai kopi dan kemudian menceritakan kopi ini. Ini luar biasa. Jadi kuncinya kreativitas anak muda. Oke, terima kasih Profesor. Malam ini Gudang Tabut Sianibana kopi mulai dari susuanan sampai pedagang sampai kepada disajikan oleh apa yang disebut tadi barista. Jadi terakhir saya lupa sama Tuita Sasudina Pino Parni Halak Batak Songono opera kesinian najolo lam tarida songona punu alai opera kopi. Kita harapkan akan membawa kemakmuran Tusudi Pino Parni Halak Batak di mana saja yang bisa kopi ini ditanam. Nah, pura tano-tano ranking Marsi Ranggongan badat tai pada daun ton di tai Marsi Gonggoman. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas.